Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Sumut. Saudara, sebuah komunitas bernama Medan Walker hadir bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk kebutuhan akan gaya hidup di perkotaan. Komunitas ini rutin adakan kegiatan jalan kaki di Kota Medan dan juga bersosial sesama anggotanya. Untuk membahasnya lebih langsung, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Ketua Medan Walker. Sudah bersama saya, Bang Omar. Selamat pagi, Bang Omar. Ya, selamat pagi, Bang. Senang sekali bisa bertemu Abang di Kompas TV hari ini. Terima kasih kehadirannya, Bang ya. Jadi ini gimana, Bang? Kalau tadi perjalanannya ke sini jalan atau gimana, Bang? Enggak ya? Perjalanannya naik motor. Iya. Bang, ini kita bahas soal Medan Walker nih, Bang. Saya dapat informasi sering ngadain kegiatan berjalan kaki ya di Kota Medan gitu ya. Iya. Itu awal ceritanya komunitas ini bisa terbentuk tuh gimana, Bang? Awalnya komunitas ini bisa terbentuk, kami ada penggiat jalan sehat juga. Jadi ada beberapa orang, teman-teman saya gitu, punya tujuan, kenapa kita nggak bentuk komunitas ya, supaya bisa jalan rame-rame gitu. Kadang kan ada orang yang istilahnya jalan sendiri gitu, nggak asik. Jadi kita buat komunitas ini supaya orang bisa ikut kita rame-rame jalan gitu. Jalan sehat gitu sama-sama kita. Berarti sejauh ini udah berapa lama ini komunitas terbentuk? Alhamdulillah komunitas ini terbentuk di bulan 10 2025. Berarti sekitar 4 bulan atau 5 bulan lah udah terbentuk komunitas ini. Udah 5 bulan berjalan Bang ya? Total Iya. ada berapa member saat ini, Bang? Boleh tahu? Member kita udah ada 100 lebih. 100 lebih member, Bang? Iya, yang aktif. Baik, Bang. Terus apa sebenarnya keresahan yang mendasari terbentuknya komunitas ini, Bang? Apakah ada motivasi tertentu atau seperti apa nih? Motivasi kita membentuk komunitas ini bermulai dari gaya hidup sehat sih. Kadang kan sedikit orang-orang yang jalan kaki yang tahu lah untuk sehat itu nggak harus olahraga berat kayak sepak bola atau segala macam, dari jalan aja udah bisa gitu. Makanya kita bentuklah komunitas ini. Jadi motivasi terbesarnya ya hidup sehat gitu. Hidup sehat, Bang ya. Lalu untuk pemilihan olahraganya nih, kenapa jalan kaki gitu? Kan bisa juga lari atau seperti apa nih, Bang? Hanya fokus ke jalan kaki saja? Kalau kita memang fokusnya untuk jalan kaki saja. Baik, Bang. Untuk pada saat misalnya ada kegiatan nih jalan kaki, itu biasanya rutenya kemana aja nih, Bang, kalau boleh tahu? Rutenya kita mulai dari Pojok Kesawan, titik tengahnya Kota Medan kan. Biasanya kita jalan keliling melewati spot-spot Kota Medan kayak Merdeka Walk, Lapangan Merdeka Walk, Pos Indonesia, baru apa lagi, Taman Menteng gitu-gitu. Totalnya berapa kilometer kira-kira tuh, Pak? Paling sedikit kita jalan 4 kilo. 4 kilometer, Bang? Iya. Itu cukup jauh ya kalau jalan kaki? Ya lumayan lah. Berkeringat juga lah, Bang? Iya. Baik, Bang. Lalu pada saat berkegiatan gitu, ini biasanya anggotanya ini atau membernya ini kebanyakan dari kalangan mana? Pekerja kah, mahasiswa kah, ibu rumah tangga kah? Iya, kebanyakan kalangan pekerja gitu. Tapi kita banyak juga yang dari mahasiswa, dari ibu rumah tangga juga, kadang juga dari anak-anak sekolahan juga ada ikut juga sama kita. Berarti nggak ada batasan, Bang? Nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan usia, Iya. Status gitu ya? Orang tua juga bisa ikut gitu. Yang penting culture kali ya, Bang? Iya. Oke, Bang. Itu biasanya selain jalan kaki nih, kegiatannya apa lagi yang dilakukan di hari itu, Bang, biasanya? Kita ngadain kegiatan jalan ini setiap hari Rabu dan Jumat. Dimulai dari jam 5 sore gitu. Dan hari Minggu juga ada kegiatan kita namanya Walk and Brew. Jadi kita jalan di Minggu pagi, dimulai dari kafe gitu. Jalannya dimulai dari kafe Minggu pagi, pulang dari kafe itu kita minum kopi, dan di situ kita nyediain DJ. DJ itu gunanya untuk merefreshing lah, ibaratnya merefreshing. Kadang kan orang seminggu kerja gitu butuh refreshing. Apa ya yang bisa kita refreshing kan gitu ya, dengan ikut kita gitu, jalan, habis itu minum kopi, habis itu ada DJ-nya kan joget-joget tuh.
Oh Nah, iya. ya. Berarti lebih ke fun olahraganya Bang? Iya, lebih ke fun. Biasanya nih Bang, kalau mungkin ada kayak juga yang membawa keluarganya ikut serta anak, mungkin istrinya mungkin tuh ikut kegiatan ini seperti apa Bang? Ada Bang, kadang satu keluarga ikut, kayak orang tuanya ikut, kakek neneknya pun juga ikut gitu, karena mereka mungkin berpikiran, oh enak ini olahraganya gitu, nggak sepi gitu, kita nggak olahraga sendiri gitu, bisa ikut rame-rame kok gitu. Karena kita juga menekankan Medan Walker ini dari sisi kekeluargaan, silaturahmi gitu. Baik, baik, baik. Tadi kan Abang bilang ini awalnya terbentuknya dari beberapa orang ya, beberapa orang yang suka berjalan. Ini kalau boleh tahu hubungan sama beberapa orang ini apa Bang? Teman kuliah kah? Teman kos kah? Atau gimana Bang? Teman sih Bang, lebih dekatnya, saya kan suka bola gitu, jadi kebanyakan orang-orang yang ikut ini juga sama juga dari teman-teman bola juga, tapi ada juga dari teman-teman rumah gitu. Nah, berarti campur Bang ya? Campur Bang, tapi dikumpulkan jadi satu, nyambung lah sama Jadi satu teman saya. frekuensi Iya. semuanya Bang ya. Baik, 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 baik. Bang, ini kan kalau Medan Walker ini pejalan kaki nih kan, apakah kegiatan jalan kaki itu sebagai olahraga atau juga ada yang mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, misalnya berangkat ke kantor atau bekerja itu berjalan kaki, mungkin seperti itu? Sekarang lebih ke olahraga sih, daripada kayak menekankan hidup kayak misalnya berjalan kaki gitu ke kantor apa segala macam gitu. Berarti kalau untuk mobilitas belum sampai seperti itu gitu Pak? Iya. Bang, ini kan Abang jalan kaki nih di Kota Medan sama teman-teman nih. Kalau boleh tahu sebagai pengguna jalan nih, khususnya di Kota Medan nih Bang, Iya. yang kita tahu kendaraan itu padat ya, kendaraan motor, mobil, dan lain sebagainya itu bagaimana nih Abang dan teman-teman? Kalau dari saya sebagai pejalan kaki, tentang trotoar ini, ada yang bisa digunakan untuk pejalan kaki, ada juga yang enggak. Soalnya ada juga yang rusak gitu di jalan ini gitu. Terpaksa kami melewati aspal untuk berjalan kakinya. Sejauh ini apakah ada kampanye terkait dengan agar Kota Medan bisa jadi kota yang ramah untuk berjalan kaki gitu Bang? Ada Bang, dengan kami jalan, terus kami punya dokumentasi juga yang setiap kami jalan kami upload ke Instagram atau ke TikTok gitu. Jadi tujuannya itu supaya pemerintah setempat tuh sadar bahwasannya trotoar tuh penting bagi pengguna jalan gitu. Kayak kami lah, jalan sehat itu. Itu kalau misalnya jalan kaki itu kan juga di aspal nih Bang. Itu safety-nya gimana Bang? Apalagi seringnya juga sore hari ya. Iya. Itu safety-nya seperti apa pada saat pelaksanaan? Kalau dari kami safety-nya itu berupa kayak toa gitu, toa untuk pengeras suara gitu kan. Kami ada megang satu orang yang di depan tuh satu, sama lampu lalin Bang. Lampu lalin itu yang ada suara kayak klakson gitu. Nah, itu tujuannya supaya misalnya merapikan jalan melebar, kita rapikan dengan itu. Kalau menyeberang pun kita hidupin lampu itu dan suara klakson itu gitu. Oh, berarti ada menggunakan kode-kode tertentu juga? Iya. Itu biasa kalau sekali ketemu gitu Bang, itu berapa banyak itu member yang ikut serta turun ke jalan nih Bang? Kalau kami untuk rutinitas biasanya setiap Rabu Jumat itu alhamdulillahnya 40 orang. 40 orang? Iya. Yang ikut aktif jalan setiap Rabu Jumat. 40 orang itu kan banyak tuh Bang. Jadi tantangannya itu seperti apa tuh Bang? Tantangannya itu menjaga mereka tuh, kami menyediakan yang di depan tuh kayak kapten. Ibaratnya dialah yang membawa arah jalan ini kemana gitu. Yang di tengah itu mengatur bahwasannya barisan tengah itu biar nggak meper ke kiri atau ke kanan. Yang di belakang itu menjaga orang biar nggak tertinggal Bang. Kan 40 orang juga banyak nih Bang ya. Iya. Dan juga mobilitas Kota Medan juga padat gitu. Pernah dapat keluhan dari pengendara motor atau mobil gitu Bang, mungkin yang merasa terganggu gitu, 40 orang berjalan ramai gitu? Alhamdulillah Sejauh ini belum ada tentang orang gimana ya, tentang orang yang mengomen istilahnya jangan jalan di jalan lah, ya, maksudnya di pinggir jalan gitu, di atas trotoar aja, nggak ada. Karena kan kami kan, ya mungkin orang tahu sebagiannya tujuan jalan kita ini kan sehat gitu, bukan untuk merugikan orang lain gitu. Dan itu kan lebih kepada gaya hidup juga nih Bang. Iya. Nah, bercerita tentang gaya hidup nih Bang. Bagaimana cerita Abang mungkin atau teman-teman di Medan Walker ini, ada yang berubah drastis gaya hidupnya dari yang menjadi lebih baik, mungkin seperti itu, setelah tergabung dalam komunitas ini?
Kalau dari saya setelah ikutin Medan Walkers ini berubah gaya hidup sih, jadi lebih sehat karena kan biasanya kan kalau kita jarang jalan nih kan mudah capek. Jadi untuk sehari-hari ini saat ini saya ngerasa kalau beraktivitas itu nggak mudah capek. Berarti itu dari sisi kesehatannya, Bang? Iya. Selain itu, Bang, manfaatnya lagi? Manfaatnya itu yang kita rasakan menambah pergaulan sih dari sisi komunitas ini. Menambah kekeluargaan lah ibaratnya. Jadi yang kita nggak kenal, yang nggak pernah kenal gitu, jadi kenal di dalam komunitas ini. Baik. Ini kan juga sebagai ajang sosial ya, apalagi di kota besar seperti Medan nih, Bang, yang butuh berkelompok lo punya komunitas lah untuk refresh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, kalau di komunitas Medan Walker ini selain ada jalan santai, kemudian ada nge-DJ tadi ya istilahnya ya, ada hal-hal yang fun apa lagi nih, Bang, kalau boleh tahu? Fun itu kayak kami ada juga yang pernah kami jalani acara besar tuh Fun Walk. Fun Walk ya? Iya, jadi alhamdulillah acara besar itu dihadirin sebanyak 200 orang lebih. 200 orang lebih? Iya, dan itu alhamdulillah sukses. Kalau boleh tahu, pada saat itu agendanya apa aja tuh, Bang, saat Fun Walk? Fun Walk itu agendanya jalan sehat di hari Minggu. Habis itu setelah jalan sehat kita ada kayak ngasih-ngasih makanan sarapan pagi gitu. Jadi setiap jalan itu ada sarapan pagi di Fun Walk itu. Setelah itu ada DJ-nya juga, tapi di sela-sela DJ itu kita nawarin door prize untuk orang-orang atau peserta yang ikut. Oke, baik, Bang. Bang, ini kan di kota Medan ini kan sebenarnya kota Medan ini kan kota besar nih, banyak pekerja di kota ini, dan sebenarnya perlu apa orang-orang di kota besar seperti Medan itu untuk tergabung dalam komunitas seperti Medan Walker ini? Mungkin tahan sebentar dulu jawabannya karena kita akan memasuki poin berikutnya. Ya, saudara, masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut. Dan Bang Omar, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi soal sebenarnya seperlu apa orang-orang yang di kota besar seperti di Medan itu untuk bergabung dalam komunitas yang salah satu ini seperti Medan Walker nih, Bang. Sangat penting, Bang, bagi saya, Bang, karena dengan adanya Medan Walkers ini hidup itu bisa lebih sehat gitu. Karena kita kan tujuannya juga jalan ini supaya sehat jasmani gitu. Dan kan juga banyak pekerja nih, Bang, di Medan. Apakah juga bisa menghilangkan stres, tekanan di kerja nih kalau gabung di Medan Walkers nih, Bang? Bisa menghilangkan stres karena kan kita kan tujuannya juga jalan, juga nggak have fun gitu. Jadi kadang kami jalan juga ada ketawa-tawanya, ada yang ibaratnya lawak-lawakannya juga di dalam itu gitu. Jadi nggak monoton jalan sendiri-sendiri gitu. Dan orang baru juga kalau masuk juga kita rangkul gitu, nggak kita sendiri-sendirikan juga. Walaupun mungkin dia kurang culture gitu mungkin, Bang, ya. Iya. Nah, Bang, soal lain nih, mungkin kita bakal singgung hal lain nih, soal UMKM mungkin ya. Iya. Kalau Medan Walkers ini apakah ada gerakan-gerakan ataupun kegiatan yang mendukung UMKM lokal nih misalnya, Bang? Ada, Bang. Jadi sebagian anggota Medan Walkers ini kan memiliki usaha gitu, kayak UMKM misalnya jualan es atau jualan baju gitu. Jadi kita membantu promosikan lewat media sosialnya Medan Walkers. Selain itu kegiatan lainnya dengan untuk saat ini kayak kemarin kita ngasih bantuan ke Aceh gitu, dari kita berupa baju-baju bekas. Berarti juga ada kegiatan sosial nih, Bang, yang dilakukan? Ada. Apa saja kegiatan sosial yang sejauh ini udah dilakukan ataupun akan dilakukan nantinya, Bang? Yang baru-baru ini yaitu kegiatan kita mengumpulkan baju-baju bekas yang berguna untuk dibagikan ke Aceh sana, yang terkena dampak banjir kemarin. Untuk kedepannya mungkin kegiatan sosial yang bakal kita bagikan kayak berupa makanan gitu, kita bagikan ke panti-panti gitu, setiap Jumatnya. Baik.
Ini kan Abang juga mengkampanyekan untuk jalan kaki nih. Selain jalan kaki sebagai instrumen hidup sehat nih, apalagi yang Abang dan teman-teman kampanyekan untuk betul-betul menyerukan untuk gaya hidup sehat misalnya? Ada agenda-agenda lain kah? Untuk saat ini masih itu aja sih Bang, agendanya jalan sehat di hari Rabu sama Jumat dan hari Minggu. Baik. Dan ini Bang, soal member nih, member kan ada banyak kan ya. Jadi kalau misalnya member baru mau masuk itu apakah ada dipungut biaya tertentu, seperti apa itu? Tidak ada. Jadi kita kalau misalnya ada orang mau ikut, minimal ikut sama kita 3 kali baru bisa masuk ke grup gitu. Nggak ada dipungut biaya sama sekali, karena kan kita kan juga nggak ngumpulin uang ya dari sini gitu. Tapi setiap jalan tuh kita ada ngeluarin plastik gitu untuk ya siapa yang mau donasi ke dalam itu boleh gitu, gunanya untuk kayak kita selesai jalan kita beli buah gitu untuk kita makan sama-sama gitu. Oh, berarti operasionalnya justru di hari saat ketemu tuh Bang ya, di kutip-kutip ya. Terus bisa menceritakan mungkin keseruan-keseruan yang dirasakan saat bertemu dengan teman-teman di Medan Walkers gitu, bertukar pikiran atau berdiskusi seperti apa Bang? Saat ketemu sama teman-teman gitu di Medan Walkers itu malah lebih senang gitu. Senangnya kenapa? Karena mungkin termasuk saya lah ya kan, yang kesibukannya jualan gitu. Jadi ketika bertemu sama orang-orang Medan Walkers itu senang karena bisa ngobrol sambil jalan, bisa ketawa-tawa gitu. Udah gitu bisa menyalurkan apa yang saya tahu dan mereka tahu ke saya gitu. Jadi sharing lah, tukar pikiran juga sepanjang jalan gitu. Apakah nantinya ada rencana mungkin akan ke pedesaan, mungkin atau ke alam, jalan kakinya seperti itu? Ada Bang, rencana kita di tahun 2026 ini kita ada rencana bakal jalan keluar kota, kayak ibaratnya ke Brastagi gitu kan, di luar kota Medan lah ya, ke Brastagi atau ke Binjai atau ke Tebing Tinggi gitu. Untuk jalan sehatnya untuk keluar kota lah ibaratnya. Sejauh ini Bang, apakah ada rencana gitu mungkin untuk melakukan semacam kerjasama mungkin dengan pemerintah mungkin atau seperti apa gitu untuk lebih menggalakkan jalan kaki ini Bang misalnya? Kalau untuk itu mungkin nanti ada gitu, karena kan kita kan tujuannya jalan kaki ini supaya ibaratnya dilihat lah atau dilihat sama pemerintah gitu, bahwasannya jalan kaki ini sehat gitu, nggak membatasi usia gitu, siapa aja bisa ikut gitu, karena kan memang intinya dari jalan kakinya kan kesehatan. Sejauh ini Bang udah berapa bulan berarti ya dari 2025 ya terbentuk ya, dan apa sebenarnya tantangan untuk mendirikan komunitas ini dan juga menjalankan operasionalnya mungkin? Untuk sekarang tantangannya paling dari mereka kawan-kawan gitu kan, gimana supaya bisa lebih aktif lagi gitu jalannya. Jadi ibaratnya nggak Rabu Jumat aja, tapi di hari lain juga bisa jalan gitu. Ini kan kalau menurut Abang nih, kalau jalan kaki itu trennya ke depan gimana? Apakah makin berkembang atau menurut Abang gimana orang-orang yang mungkin FOMO dengan FOMO berolahraga gitu, jalan kaki itu menurut Abang gimana nih? Kalau menurut saya ke depannya jalan kaki sehat ini makin banyak digemarin, karena apa kan dengan adanya komunitas ini orang jadi senang gitu, yang biasanya kan ada juga orang yang ibaratnya suka jalan sendiri, ada yang pengen jalan rame-rame tapi nggak tahu apa sih komunitas yang ada di Kota Medan ini supaya bisa ikut jalan rame-rame gitu. Ya, kami lah yang menaungin itu di sini, di kota ini. Dan Abang tahu sendiri lah orang Medan ya, kalau ada yang rame tuh diikutin. Tuh menurut Abang gimana ya orang-orang yang FOMO dengan olahraga itu, apakah bagus kah atau seperti apa? Kalau untuk saat ini wajar aja sih, mengingat sosial media kan cepat viralnya gitu kan, apalagi kayak kita kita post ke media sosial, oh orang tahu, oh ini ada jalan, pengen jalan dong, pengen ikut sama mereka gitu, kayak mana asiknya gitu. Kalau misalnya mereka bilang FOMO, ya untuk saat ini ya kita gimana harus menerima itu juga kan, ibaratnya seperti itu. Malah kayaknya lebih bagus seperti itu Bang ya, FOMO-nya ke hal yang positif gitu ya. Bang, pernah dapat testimoni dari member atau anggota gitu terkait dengan
kegiatan yang dilakukan gitu misalnya? Pernah, alhamdulillahnya sejauh ini yang bilang pejalan kaki Medan Walker ini bagus banyak kok Bang gitu. Jadi mereka tuh menanggapinya dengan hal yang positif gitu. Bagus ya gitu. Kenapa ya nggak dari dulu ada aja jalan seperti ini gitu rame-rame gitu. Ada karena kita di situ Bang lebih satu kan lebih ke kesehatan gitu kan. Udah itu kedua lebih ke mengenal teman lah gitu ibaratnya yang nggak pernah kenal jadi dalam itu kenal gitu kan. Udah itu kita menunjukkan sisi kekeluargaannya di situ gitu. Oke, baik Bang. Pernah nggak Bang waktu jalan kaki itu ada yang cedera gitu misalnya atau ada hal fatal yang terjadi kesleo atau terkilir mungkin itu ada tim kesehatan juga nggak yang ikut serta gitu? Kalau untuk saat ini paling kesadaran kita sebagai teman gitu untuk menjalankan itu. Pernah nggak ada teman yang sampai kesleo gitu jalan kaki misalnya? Alhamdulillah belum ada. Sejauh ini belum ada. Iya. Kalau pengalaman berjalan di Kota Medan misalnya yang trotoarnya masih banyak yang belum layak misalnya sehingga masih sering diaspal ya, menggunakan aspal untuk jalan kakinya. Pernah nggak ada insiden yang mungkin nggak diharapkan gitu? Pernah Mungkin ada. bisa diceritakan dong. Pernah ada karena gimana ya jalan trotoar itu kan ada yang bolong gitu. Kadang kan kami kan karena keasikan jalan ngobrol jadi nggak kelihatan bahwasannya itu ada trotoar yang bolong. Jadi pernah ada suatu kejadian teman saya nih jatuh gitu, dan kakinya luka. Dan bagi saya berharap supaya pemerintah setempat itu bisalah membuat trotoar yang lebih bagus gitu, dirawat gitu. Trotoar itu supaya kami memberi alokasi untuk orang-orang bisa jalan gitu di situ, nggak harus jalan di pinggir jalan kayak di aspal gitu kan, karena kalau jalan di aspal ini kan berbahaya karena kan ada motor, ada mobil, kita juga nggak tahu kan bisa aja angkot-angkot Medan ini kan luar biasa mantapnya gitu kan, bisa aja tersenggol karena itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi dengan adanya trotoar yang bagus, jadi orang bakal senang mungkin jalan sehat gitu, untuk berjalan kaki lah kemana-mana gitu. Baik Bang. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan mungkin rendahnya pejalan kaki di Kota Medan, seperti itu Bang ya? Kalau untuk rendahnya mungkin ada hubungannya Bang, karena kan orang kan melihat situasi juga, kalau misalnya kita jalan di trotoar itu kan lebih bagus daripada kita jalan di aspal gitu. Baik. Bang, Medan Walkers ke depannya akan ada agenda-agenda seru seperti apa nanti Bang yang akan dilaksanakan mungkin? Agenda kedepannya Medan Walkers ini mungkin bakal buat event yang lebih besar dari yang sebelumnya, kayak Fun Walk itu mungkin kita bisa bakal buat yang lebih besar lah dari itu gitu ke depannya. Dan tujuannya kita buat Medan Walkers ini supaya mengundang masyarakat Medan ini lebih sadar lah akan kesehatan diri sendiri. Baik, terakhir Bang, kalau misalnya pemirsa Kompas TV di rumah nih mau bergabung dengan komunitas Medan Walkers itu gimana caranya Bang? Tinggal DM aja, kami punya media sosial, boleh disebut? Boleh sebut Bang. Media sosial kami namanya Medan Walkers, @medanwalkers gitu. Jadi di situ abang bisa DM, terus admin bakal jawab gitu. Kapan ya bisa ikut jalan kaki sama Medan Walkers gitu. Ya kami bakal jawab itu dan abang bisa kumpul di pojok Kesawan. Apakah ada persyaratannya misalnya Bang fotokopi KK misalnya SKCK gitu? Enggak, ya? yang penting sama kami itu abang datang aja, memang tujuannya untuk jalan sehat, kami bakal nerima dengan lapang dada gitu. Dan senang hati lah. Ada kutipan nggak nih Bang misalnya? Ya untuk member baru gitu. Kan kayak sekolah misalnya penerima siswa baru ada kutipan gitu. Kalau nggak ada dipungut biaya, kita gratis, siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut Bang. Nggak terbatas usia, status sosial gitu ya? Nggak ada. Semua boleh. Semua boleh, dari yang anak-anak sampai yang ibaratnya orang tua, kakek nenek pun boleh. Baik. Tak terasa udah habis waktu kita Bang untuk berbincang pada hari ini di program Sapa Sumut. Tentu kita harapkan untuk pejalan kaki di Kota Medan semakin meningkat ya, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas trotoar, pejalan kaki itu semakin baik ke depannya. Terima kasih
Bang Omar sudah hadir di Kompas TV pada hari ini. Ya, terima kasih. Dan terima kasih pemirsa Kompas TV di rumah yang telah menyaksikan tayangan Sapa Sumut pada hari ini. Terus saksikan tayangan-tayangan yang ada di Kompas TV, independen terpercaya.